Salam dari Bu Titi. Saya jawab dengan baik, dengan semangat karena ini doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillah, rasanya manis dapat jawaban dari anak-anak semuanya. Baik, mari kita berdoa. Dengan sikap duduk sempurna kita berdoa. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Muhammadin nabiyyan wa rasul. Ya, terima kasih anak-anak. Semoga semakin menambah kekuatan belajar kita, ilmu yang bermanfaat, sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hari Jumat ya, perlu. Oke? Materi yang pertama. Sebelum materi yang pertama, Bu ingin menyampaikan bahwa di pertemuan pada Jumat ini, Bu Tuti menghabiskan materi tema 1 dari buku JSIT dan sekaligus materi tema 2. Diulangi lagi ya anak-anak ya. Jadi Bu Tuti menghabiskan yang tema 1, materi tema 1, sekaligus masuk ke tema 2. Pekan depan anak-anak akan mendapatkan latihan soal. Latihan soal ini versinya ke arah soal-soal PTS gitu ya. Jadi yang untuk kali ini Budi akan menerangkan tema 1 unsur-unsur drama, dan kemudian yang tema 2 itu ada kata baku, kata tanya, kalimat efektif, kemudian tanda bacaan ya, tanda baca, dan nanti sedikit Bu Tuti akan memberikan soal. Ya, jadi nanti yang bisa mengikuti sampai akhir akan mendapatkan bonus. Nanti punya kata kunci, ada kodenya. Kalau kode ini bisa kamu jawab lewat WA, berarti kamu mengikuti Zoom-nya hingga selesai. Ya, karena yang bisa menjawab kode Bu Tuti ini yang ikut Zoom. Jadi nanti Bu Tuti akan berikan kodenya di tengah dan di akhir Zoom. Oke ya, kalau kalian bisa memperhatikan baik-baik, akan mendapatkan nilai 100 langsung dari Bu Tuti yang karena mengikuti Zoom. Baik, kata-katanya dan semuanya disiapkan ya, hati, jiwa raganya disiapkan ya. Konsentrasi ke Bu Tuti, konsentrasi semuanya. Yang pertama, tentang unsur-unsur drama. Sambil menunggu PowerPoint dari Ahmad. Unsur-unsur drama. Jadi drama itu sebuah karya sastra sama seperti cerita-cerita novel, cerpen, begitu ya. Kemudian komik gitu ya. Hanya kalau drama itu dipentaskan, dibuat percakapan. Ya. Kalau novel ada percakapan tapi tidak langsung. Tapi kalau drama itu utuh semuanya percakapan. Ya. Maaf ya anak-anak ya, Buti mencontohkan ini agak ekstrim ya. Sinetron. Karena kalau dulu zaman Buti kecil itu drama itu pentas di panggung. Jadi ada panggung kemudian pentas. Ya, kita pentas. Tapi sekarang itu drama itu dibentuk dalam model sinetron. Jadi kalau anak-anak, tapi Bu Tuti, ini hanya contoh saja ya, jangan terus kamu menonton gitu ya, jangan ya. Jadi kalau sinetron atau film bioskop gitu ya, itu drama. Hanya dramanya bersifat modern. Ya, kalau drama yang tradisional itu ketoprak. Pernah lihat ketoprak anak-anak di televisi atau di radio? Simbah biasanya suka ya, atau bapak ibu yang suka ketoprak itu ya. Nah, atau wayang orang ya, ada cerita wayang orang. Nah, itu termasuk drama tradisional. Jadi terus lenong ya, kalau di
Mana itu Ora diturut-turut. Korete terus. Korete terus. Ya, drama. Ulangi lagi, drama adalah karya sastra yang berbentuk percakapan. Ya, biasanya dipentaskan, ditampilkan. Ya. Nah, kalau ada kata drama, berarti ada unsur-unsur yang menjadikan drama itu bagus. Drama itu bisa dinikmati. Satu, unsur yang pertama, ada tema. Tema itu ide dari cerita itu apa ya? Temanya apa itu? Pengalihan, ketoprak, tapi jangan ketoprak, anak enggak. Doraemon, nah, Doraemon itu juga drama ya. Doraemon, misalnya dulu waktu zaman Bututi kecil itu yang terkenal itu baling-baling bambu. Dia menciptakan, jadi dia bisa pergi ke seluruh penjuru dunia dengan baling-balingnya. Nah, ide pokoknya apa? Oh, dia menciptakan baling-baling bambu. Atau pernah pada episode lain, ada cerita yang lain, itu apa, kota ajaib. Jadi dia tinggal bilang, aku mau makan apa gitu ya. Terus muncul di kotaknya itu makanan. Gitu ya. Jadi itu drama versi yang modern. Nah, tema itu idenya apa? Apa toh yang dimaksud, apa yang di dalam cerita itu yang bisa ditangkap itu temanya apa ya? Oh, temanya dia menciptakan kota ajaib. Atau misalnya Ipin Upin. Itu ya, yang Bututi suka itu pas apa itu dulu? Yang bermain apa itu sama teman-temannya, terus ada yang jatuh ke lubang itu ya, gara-gara apa namanya, tapi udah lama sih ya nonton Ipin Upin itu ya. Tuh, yang terakhir itu kemarin kecebong ya nak ya, dia mancing anak kata itu ya, apa beludu ya Bu, apa namanya beludu. Nah itu dimasukkan di kamar mandi, terus si kakaknya teriak-teriak, ngapain di kamar mandi lama-lama gitu ya. Terus dia takut sama kakaknya, terus dia pura-puranya mandi. Padahal ada ini jangan ditiru yang jelek ya, yang ditiru yang baiknya. Oke, jadi temanya itu ya, tema cerita, apa ide cerita. Kita yang kedua adalah tokoh. Kalau Ipin Upin itu tokohnya banyak ya, Ipin Upin, kemudian ada Makci, ada Cikgu, ada yang kakeknya itu, terus teman-teman yang lainnya. Kalau Doraemon juga ada Soneo, ada apa itu ya, kamu paling hafal gitu ya. Nah, jadi tokoh itu nama yang sedang bermain drama di sana atau sedang bermain sinetron di sana. Nah, yang ketiga setelah tokoh watak. Kalau anak-anak lihat Doraemon, baik ya dia ya. Tapi ada yang manja itu nggak bagus, jangan ditiru. Jadi watak itu bermacam-macam. Jadi kamu bisa ngambil yang baik, yang jelek biasa diikuti. Ipin Upin kadang-kadang baik wataknya, tapi kadang-kadang juga dia suka ngerjain kakaknya ya. Kemudian alur, 4 alur ya. Alur itu jalannya cerita. Anak-anak pernah melihat Sendratari Ramayana di Candi Prambanan, zaman belum pandemi loh. Itu sering ada di televisi. Nah, itu juga drama, tapi itu drama tradisional. Jadi ceritanya kan ada Rama Sinta. Rama Sinta, ada Rahwana gitu ya. Nah, yang dimaksud alur itu adalah ceritanya itu bisa dari belakang, cerita masa lalu, kemudian jalan ke arah masa depan. Yang ini yang paling mudah ketika Bututi lihat Doraemon, dia kembali, ada sebuah cerita gitu ya, dia Jujuk berpindah ke zaman dulu gitu ya. Terus dia takut loh, kok zaman dulu nggak ada listrik, nggak ada apa gitu. Kemudian dia ketakutan terus minta Doraemon untuk kembalikan lagi ke zaman sekarang. Ada lagi zaman yang akan datang, jadi di luar angkasa. Nah, itu namanya alur. Kalau namanya alur mundur, itu berarti ceritanya dari masa lampau. Misalnya kamu bikin drama, tiba-tiba kamu berimajinasi, kamu ketemu Gajah Mada.
ketemu Hayam Wuruk, ketemu raja-raja zaman dulu, tuh. Pengen tahu, atau ketemu Pak Soekarno, Bung Hatta, gitu ya. Kamu berimajinasi, aku kalau misalnya bikin drama, pengen soalnya aku ketemu masa lalu, Jenderal Sudirman dan sebagainya. Jadi itu masa lalu. Kemudian kamu pengen bikin yang drama, misalnya kamu bisa bosan tinggal di bumi karena bumi kok banyak orang jahat, aku mau tinggal di Mars. Ya, kamu berimajinasi ke masa lalu, kamu pakai baju astronot, kamu terbang mengendarai pesawatmu, pakai Apollo itu terbang ke Mars, habis ke Mars kemana, ke Pluto dan sebagainya. Itu lumayan nanti yang punya banyak cerita di luar angkasa. Nah, namanya alur itu bisa alur mundur atau alurnya maju, atau alurnya mundur dan alur maju. Jadi bebas. Itu alur ya anak-anak ya. Jadi alur itu kisah-kisahnya kalau diambil dari masa lalu berarti itu alur mundur. Tapi kalau maju berarti ya alurnya masa depan, berarti alur maju. Gitu ya sayang ya. Oke. Yang berikutnya adalah latar. Latar ada dua. Untuk saat ini ada dua ya. Untuk saat ini ada dua. Besok setelah PTS nanti akan tambah lagi. Tapi sekarang ada dua dulu. Ya. Latar tempat dan latar waktu. Latar tempat itu tempat kejadian. Misalnya Doraemon itu Jepang ya, di negara Jepang, gitu ya. Terus waktunya ya kalau Doraemon itu tidak jelas ya waktunya kapan ya. Yang jelas aja misalnya kamu lihat kejadian atau cerita drama yang menyebutkan kejadiannya hari ini hari Jumat, ya berarti latar waktunya Jumat. Gitu ya anak-anak ya. Nah sekarang lanjut ke contohnya. Yang di situ ada buku tema 1, yang dekatmu ada buku tema 1, kamu bisa buka halaman 183 dan 184. Ya. Kalau ada, kalau yang beli, kalau yang nggak beli nggak apa-apa, nanti Bu Tuti bisa menyampaikan secara lisan, tenang aja ya. Bu Tuti tahu kok ya kebutuhan kalian ya. Kalau yang memang belum bisa beli ya memang karena kebutuhannya belum bisa beli. Tidak usah berkecil hati ya sayang ya. Nanti bisa pinjam dan sebagainya. Iya Pak. Halaman 183 dan 184. Ya. Di situ bukakan ya, berarti bawa bukunya. Ya. Jadi itu ada drama. Ada drama. Ini sudah jadi tugas kalian ya sayang ya, kemarin ya, pekan yang lalu ya anak-anak ya. Meringkas drama kan ya. Nah, nanti akan mempertajam lagi. Jadi di situ yang pertama ada kata tema. Temanya apa sayang? Oke. Ya, bisa menjawab. Jadi yakin bisa menjawab. Temanya adalah Bu Guru mengajak siswanya untuk optimis, ya kan? Ya kan ada kan di situ ya. Jadi temanya adalah Bu Gurunya tuh mengajak siswa-siswinya tuh untuk optimis. Bu, optimis tuh kata sulit ya Bu, pinter. Cari nanti setelah materi ini apa itu optimis. Optimis. Ini berarti kata sulit. Kemudian yang kedua setelah temanya itu, berarti temanya kan Bu Guru mengajak siswa untuk optimis. Oke. Kemudian tokohnya pinter, sudah bisa menjawab. Ada Bu Guru, ada Sofia, ada Lulu, dan ada teman-teman siswa-siswi yang lainnya. Itu tokoh namanya. Bu, tapi aku dulu pernah mendengar loh Bu, ada tokoh utama, ada tokoh protagonis. Iya, sabar dulu. Nanti setelah PTS akan ditambah itu. Tapi untuk sementara ini kita fokus ke tokoh dulu. Tokohnya ada Bu Guru, kemudian ada Sofia, ada Lulu, ada siswa-siswi yang lainnya. Itu ya anak-anak ya, ulangi ya temanya. Bu Guru mengajak siswa untuk optimis. Oke. Kemudian tokohnya itu ya sayang, ada Bu Guru, Sofia, Lulu, dan siswa-siswi. Nah sekarang watak. Alhamdulillah di dalam drama itu sudah disebutkan langsung. Berarti bagus ini ya. Misalnya besok kalau kamu soal di ujian itu biasanya watak itu disamarkan.
watak itu tidak disebutkan, tapi dalam wujud dibalut dalam wujud cerita. Di contoh misalnya, Bu Maya senang sekali memberikan makanan kepada teman-temannya. Bu Maya dengan rasa bahagia memberikan teman-temannya itu makanan yang enak-enak. Nah, anak-anak, wataknya Bu Maya apa? Ayo. Siapa tahu wataknya? Oh, lomo, Bu. Ini bahasa Indonesia. Jangan lomo. Apa bahasanya? Tidak pelit. Ya, apa itu tidak pelit? Dermawan. Dermawan, pintar. Dermawan itu nama tetanggaku ya. Mungkin doanya ya biar jadi orang yang dermawan. Jadi Bu Tuti nggak menyebutkan langsung wataknya Bu Maya, tapi berwujud cerita. Bu Maya senang sekali memberikan makanan ke teman-temannya. Dengan wajah bahagia, Bu Maya memberikan makanan itu. Nah, berarti sifatnya wataknya Bu Maya bagaimana? Dermawan. Bu, kalau bilang baik aja, jangan bilang baik. Baik itu banyak. Dermawan ya baik, ramah juga baik. Jadi harus menjurus kemana? Ya. Tidak pelit, boleh, gitu ya. Paham ya anak-anak ya? Tapi ini di drama yang ini langsung disebutkan wataknya. Bu Guru bagaimana? Bu Guru wataknya optimis, sabar. Terus kalau Lulu sama kayak Bu Guru ya. Dia bersemangat, optimisnya. Ada nggak yang kebalikannya optimis? Iya Bu, Sofia. Sofia bilang apa? Bu susah, aku nggak bisa. Dulu nyoba wes bilang susah, berarti dia pesimis. Tapi pada akhirnya Sofia jadi, oh iya Bu, ternyata aku harus mencoba, aku harus belajar, aku harus menunggu. Maka dia berhasil karena optimis. Jadi sifatnya Sofia berubah ya anak-anak ya. Jadi orang juga begitu ya. Kalau di rumah, kalau misalnya maaf Pak Rahmat kirim mutabaah, aku nek poso kan lemes, aku kan ngelihan, aku cili nek poso. Burung-burung wis suudon. Coba dicoba puasa seperti Padahal puasa itu malah menyehatkan. Amin ya Allah, Solihah. Ini perempuan balik lagi ya suaranya. Oh ya Allah, maaf Mas ya Allah. Terima kasih ya Allah sudah memberikan masukan, menyehatkan, iya menyehatkan, menyehatkan, pinter ini Mas Al-Hanif. Poin untuk Mas Al-Hanif, bintang ya, keren. Oke. Nah, itu ya anak-anak ya. Jadi menimbulkan watak dari yang pesimis menjadi optimis untuk Sofia. Oke, berikutnya. Ya. Terus sekarang alurnya. Alur dramanya apa anak-anak? Alurnya dari pagi menyiapkan bahan, kemudian nama Bu Guru dilatih untuk mengerjakan, terus selesai. Berarti alurnya maju. Alurnya maju. Ya kan pagi-pagi anak ke sekolah. Terus disiapkan pelepahnya, kemudian mencoba bersama-sama hingga berhasil, berarti alurnya maju. Kemudian latar, pinter, latarnya di sekolah, latar tempatnya. Latar waktunya, bukunya ada. Latar waktunya hari Senin, Bu. Oke, berarti latar waktunya hari Senin. Ada itu berarti cerita itu bagus ya, sudah menyebutkan ada latarnya, ada latar tempat, ada latar waktu, ada wataknya, ada tokohnya, bagus. Terakhir sekarang, amanah. Amanahnya apa? Ayo, coba kamu baca lagi atau dengarkan berhenti. Awalnya Sofia bagaimana? Ragu-ragu, pesimis, takut tidak berhasil, takut tidak bisa. Terus gurunya memberikan motivasi, Lulunya juga temannya juga memberikan semangat. Akhirnya bagaimana? Sofia mengerjakan dengan baik dan slow. Dengan optimis pasti akan berhasil. Itu amanahnya. Padahal dia mengerjakannya santai loh. Si Sofia itu kan takut salah ya. Jadi anak begini kata kuncinya. Ini ada kata kuncinya. Kalau kamu mengerjakan sesuatu dengan fokus, meskipun kamu terlihat santai gitu ya, santai tapi fokus pasti bisa. Jadi santai itu bukan berarti malas ya. Beda ya anak-anak ya. Diulangi ya. Kalau malas itu
wegah, mau ra iso males gitu. Ingin mengerjakan tugas. Tapi kalau santai, santai itu mengerjakannya pelan, tapi dia cermat, terus dikerjakannya dengan sangat hati-hati, terus berarti tak leren sih aku tak mimik-mimik sih aku tak maam-maam sih berarti lanjut lagi. Karena bukti dulu waktu di kelas 4 yang sekarang di kelas 6B ada anak yang santai. Tak pikir betul deg-degan, aduh jojorak Lampung ya, kok santai. Ternyata di balik kesantaiannya itu dia fokus dan berhasil. Tapi ada juga di sekolah lain, bukan di SDIT Raihan, malas wedi ora berhasil menang gue. Ora iso ngopo-ngopo. Tapi Bututi memberikan motivasi, ayo kamu bisa. Akhirnya dengan waktu yang cukup lama bisa gitu ya, tapi di sekolah lain, kan di sini ya, insya Allah. Itu ya drama ya nak ya, bisa ya drama ya. Oke, lanjut berikutnya. Masuk ke tema 2. Tema 1 sudah selesai. Tenang aja, minggu depan Buti akan kirim soal-soal. Nanti kalian kerjakan, kalian serius mengerjakan agar PTS-nya bisa berhasil dengan baik. Yang kedua tentang kata tanya. Oke. Agak kembali ke papan tulis ya. Buti menuliskan dulu kalau di kelas 4 pernah 5W plus 1H. 5W plus 1H. Anak-anak, W-nya jangan dihafal ya. Boleh bolak-balik, boleh apa namanya W yang ini gitu ya. Enggak urut enggak apa-apa. Tidak urut enggak apa-apa. Oke. Yang pertama ada what. Ini bebas. Kemudian who. Kalau Bu Tuti bahasa Inggrisnya nggak bagus, minta maaf. Nah, karena Bu Tuti baru belajar juga. When. Terus yang keempat, why. Yang kelima, when. Kemudian yang satu, how. Why you today? Fine. And thank you. Kalau bahasa Arab ada lagi ya. Hari ini ada bahasa Arab ya nak ya. Oke. What, who, when, where, how. Ini boleh dibolak-balik, nggak urut, nggak masalah. Ya, jadi mau yang apa? Yang penting 5W plus 1H. Ini adalah kata tanya. Manfaatnya apa Bu Tuti? Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk membuat karangan, untuk membuat cerita. Di tema 3 nanti ada teks eksplanasi. Nah, ini membantu sekali. Jadi kalau ini kamu paham, kamu bisa, nanti kamu membuat cerita apapun, membuat drama, membuat novel, cerpen, sudah mudah sekali. Asal ini bisa kamu pegang. What, who, when, where, how. Ya, nah. Kata tanya ini nanti juga menjadi salah satu bagian dari soal ujian dan soal PTS. Bu Tuti, lumayan IPA, Pak Jono Matematika, dan PAI Pak Rahmat, semua soal-soal itu insya Allah semua penting. Ya, insya Allah semua dipakai. Ya, jadi kalian benar-benar sungguh-sungguh memperhatikannya dan sungguh-sungguh berlatih soal. Salah tidak apa-apa, ya. Salah tidak apa-apa. Jadi kamu boleh bereksperimen soal apapun. Nanti Bu Guru, Pak Guru akan membantu kalian memecahkan persoalan. Gitu ya. Yang penting kalian bersungguh-sungguh. Baik. Ini ya. Jadi 5W 1H itu bukan di bahasa Inggris kan, bukan ya. Tetap nanti jatuhnya ini bahasa Indonesia, cuman ini biar mudah menghafalnya. Jadi anak biar mudah menghafalnya. 5W 1H, 5W 1H. What, who, when, why, where, how. Jadi itu. Gunanya untuk itu. Ya. Dibolak-balik boleh. Oke ya. Lanjut ke PowerPoint-nya. Untuk words, ya. Untuk words, kata tanya words itu apa? Apa? Ya, contohnya misalnya apa pekerjaan Paman Usman gitu. Apa itu menanyakan sesuatu.
suatu kegiatan, suatu hal gitu ya, apa yang kamu lakukan hari ini, apa yang sedang kamu pegang, dan apa yang apa namanya apa yang terjadi, ya, jadi sesuatu, menanyakan sesuatu, bisa barang, bisa suatu keadaan gitu ya. Kemudian siapa? Ya. Siapa yang sudah sholat witir? Mengapa Bu Tuti pakai kata-kata ini ya? Karena Bu Tuti berkepentingan sekali untuk meningkatkan ibadah kamu di kelas 6 ya. Di kelas 6 itu tantangannya luar biasa. Setelah ini kamu mencari sekolah. Setelah ini kamu menjadi orang yang naik tingkat pendidikannya, jadi perlu ibadahnya diperkuat. Ya. Nah, sholat witir itu adalah sholat malam, ya, Nak, ya, yang dikerjakan boleh setelah Isya atau dikerjakan sebelum subuh. Sholat witir. Siapa yang sudah sholat witir? Kemudian kata tanya kapan? Kapan? When? Kapan? Kapan sholat witir dikerjakan? Jadi menunjukkan waktu, tapi waktu tidak harus berupa jam. Bisa misalnya, kapan kamu ketemu ayahmu? Kapan kamu ketemu Pak Guru? Kapan kamu bisa mengerjakan soal ini? Jadi kapan itu menunjukkan satu waktu. Tidak harus hari, tidak harus tanggal, tidak harus jam. Bisa misalnya, kapan kamu ketemu ayahmu? Saat aku pergi ke pantai. Jadi saat aku pergi ke pantai. Itu tidak waktu, tapi menunjukkan bukan waktu jam, bukan waktu, tapi menunjukkan satu waktu, gitu ya, satu kejadian waktu. Kemudian kata tanya mengapa, why, mengapa itu pasti jawabannya karena. Ulangi lagi, kalau ada kata tanya why itu pasti karena. Mengapa kamu sedih? Karena ibuku belum bisa masak yang aku suka. Mengapa kamu bahagia? Karena aku selalu bersyukur. Tiap hari aku masih diberikan udara. Aku masih bisa menghirup udara segar. Gitu ya. Mengapa kamu suka tersenyum? Karena aku ingin bersedekah. Senyum itu kan sedekah yang paling ringan ya. Senyum aja nggak mau. Gitu ya. Ada Bu anak yang nggak bisa tersenyum? Nggak ada. Kalau anak SD itu pasti tersenyum. Ya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gitu ya, ceria sekali. Senyumnya lebar sekali. Kemudian kata tanya where atau di mana, ya itu menunjukkan tempat. Di mana kalian meletakkan mushaf Al-Qur'an ini, gitu ya. Jadi di mana. Kemudian yang terakhir, how, bagaimana. Jadi bagaimana itu contohnya satu cara atau keadaan. Bagaimana kondisi saudaramu ini? Alhamdulillah sudah bisa makan, sudah latihan berjalan, gitu ya. Jadi bagaimana kondisi keadaan, bisa juga cara, ya. Bagaimana cara membuat nasi goreng? Oh, nasi disiapkan, kemudian bumbu-bumbu halusnya disiapkan. Bagaimana cara membuat empek-empek, misalnya, dan sebagainya. Jadi itu cara, ya anak-anak. Jadi kata tanya nggak ada masalah ya. Nah sekarang ada latihan soalnya. Oke, next ya. Berikutnya ada latihan soal. Oke, perhatikan baik-baik. Itu sengaja Bu Tuti buat titik-titik yang bawah itu yang kata kunci jawabannya. Ada kalimat. Ali pergi ke Jakarta bersama pamannya 2 bulan yang lalu. Ya, Ali pergi ke Jakarta bersama pamannya 2 bulan yang lalu. Nah, buatlah kalimat tanya dari kalimat tersebut. Anak-anak, dari satu kalimat, namanya kalimat berita ya, atau kalimat positif ya, kalimat berita. Ali pergi ke Jakarta bersama pamannya 2 bulan yang lalu. Ini bisa menjadi 3 kalimat tanya. Oke. Nah, Bu Tuti ingin sampaikan, kalau besok ujian,
Kalau besok ujian, itu tidak sekedar satu kalimat, tapi satu paragraf. Jadi satu paragraf dibuat kalimat tanya. Tapi kalau ini mudah, satu kalimat. Kalau besok soal ujian itu satu paragraf. Ada satu paragraf, kemudian kamu diminta untuk membuat kalimat tanya. Tapi step by step ya, ini untuk awalan, kamu latihan satu kalimat dulu. Satu kalimat dijadikan 3 kalimat tanya. Oke. Yang pertama, siapa? Ada kata tanya siapa. Berarti kalau siapa, menanyakan orang. Siapa yang menemani Ali ke Jakarta? Bu, kalau aku jawabannya pengen Ali, Bu. Kalau ini kan jawabannya paman. Bisa. Siapa yang pergi ke Jakarta? Nah, bisa. Boleh. Asal jawabannya ada di situ. Ulangi. Jadi, konsentrasi anak-anak ya. Oke. Yang mau minum, silakan sambil minum. Kemudian fokus lagi ke Bu Tuti. Kalimat tanya itu dibuat dengan, jadi gini, kalimat tanya itu nanti jawabannya ada di kalimat berita itu. Jadi kamu tidak bisa saenak dewe gitu ya, tapi nanti jawabannya itu ada di kalimat itu. Ya. Contoh, siapa yang menemani Ali? Bu, kalau aku pengen jawabannya Ali, Bu, ya bisa. Siapa yang pergi ke Jakarta bersama pamannya? Ali. Ya, gitu loh. Bisa ya, Nak ya? Asal kata tanyanya siapa. Oke. Oke, ini agak butuh konsentrasi. Ini kayaknya baru di kelas 5 dan kelas 4 kayaknya belum pernah. Itu ya, jadi kata tanyanya sudah sampai ke situ. Jadi kamu membuat kalimat tanya berdasarkan kalimat yang sudah ada. Kalimat yang sudah ada apa? Ali pergi ke Jakarta bersama pamannya. Nah, berarti kalau kata siapa, kata tanya siapa, menunjukkan tokohnya siapa. Kalau ingin jawabannya Ali, berarti yang pergi ke Jakarta. Siapa yang pergi ke Jakarta bersama pamannya? Atau kalau ingin jawabannya paman, ya siapa yang pergi bersama Ali? Gitu. Oke ya, yang pertama. Terus kalimat tanya yang kedua. Pakai kata tanya kapan? Berarti itu menunjukkan waktu. Kapan Ali pergi ke Jakarta? Nah, gampang ya? Ya. Oh, pergi ke Jakartanya 2 bulan yang lalu. Oke. Terus yang terakhir, kalimat yang ketiga. Di mana Ali dan pamannya pergi? Saya Nak ya. Ini masih gampang karena satu kalimat, ya. Yang penting kamu kuasai dulu kata tanya dulu. Kalau udah kata tanya udah dikuasai, baru kemudian kamu bertahap menyusun kalimat tanya. Ya. Perhatikan huruf kapital dan tanda baca. Setiap kalimat tanya pasti ada tanda tanya. Perhatikan itu. Kemudian di awal kalimat itu huruf besar. Nama orang itu hurufnya besar. Ya. Ali besar. Jakarta besar. Ya. Bu, kalau paman kecil, iya, karena paman itu menyebut aja, maksudnya menyampaikan aja paman. Tapi kalau ada namanya Paman Rahmat misalnya, Paman Rahmat berarti pamannya besar, P-nya besar, Rahmatnya besar. Tapi kalau nggak ada namanya hanya paman kecil. Jadi anak ya, oke ya, perhatikan baik-baik. Insya Allah ini mudah sekali. Nah, sebelum masuk ke materi PowerPoint berikutnya, Buti akan berikan kode. Nanti ketika kamu mengirimkan jawaban lewat WA, kamu beri bintang untuk Bu Tuti. Kalau kamu kirim bintang ke Bu Tuti, berarti kamu ikut. Ulangi lagi. Nanti kamu menjawab pertanyaan Bu Tuti lewat WA, ketik yang apa jawabannya, gitu A, B, C atau D. Terus beri bintang untuk Bu Tuti. Satu aja bintangnya. Ya. Berarti kalau kamu beri bintang, berarti kamu ikut Zoom. Paham? Ulangi lagi. Kalau kamu ikut Zoom, Bu Tuti, kamu kirim jawaban nanti di WA plus dengan bintang. Ya. Nanti akan Buti kasih nilai 100. Kamu akan dapat hadiah dari Bu Tuti. Nilai 100. Oke ya. Lanjut berikutnya.
Materi yang ketiga. Nah, ini materi yang paling butuh banyak energi karena memang tidak semua orang bisa menguasai ini. Kata baku. Kata baku itu Masya Allah, karena kita tuh terbiasa dengan kata-kata yang ini ya, suka santai kata-katanya ya. Misalnya anak-anak dulu pernah ada bahasa-bahasa rempong gitu ya Bu Ana ya, Bu Meta. Ih rempong gitu, apalagi ih lebay gitu ya. Ih santuy gitu. Apa namanya? Endes ya. Itu tuh bukan kata baku, Nak. Itu kata-kata yang di apa namanya untuk sekedar apa namanya bahasa-bahasa prokem ya namanya gitu. Jadi bahasa-bahasa yang itu. Nah, ini kata baku tuh sudah banyak hilang. Bu Tuti aja itu harus banyak membaca sekarang. Pertama di kamus. Kalau kamus nggak ada bilang endes santuy gitu ya. Mesti adanya ya santai, enak gitu ya. Jadi kalau kalian nanti pengen menguasai kata baku, maka sering-sering membuka kamus atau buku-buku pelajaran, buku-buku IPA. Nah, buku-buku IPA, buku-buku PAI itu nggak ada kata nggak baku, mesti baku semuanya. Nggak ada di buku PAI itu seenaknya dulu, mesti kata-katanya formal. IPA juga demikian ya. Jadi anak-anak sekarang mulai belajar membaca. Ya Allah, Bu aku gede maca kan sinau. Nah ya ini belajar untuk mendapatkan bahasa yang baik dan benar. Terus aku kalau ngomong ke temanku pakai bahasa baku, ya enggak. Dulu pernah Bu Tuti punya murid itu enggak bisa bisanya bahasa baku. Ibu guru, saya izin ke kamar mandi. Tanya Bu Maya, dulu ada gitu murid kita yang Bu Maya ya, yang bahasanya formal banget. Teman-teman, bolehkah aku meminta makananmu? Ibu lucu, Bu. Ya, tapi kan dia sopan. Nah, kamu juga bisa menempatkan diri. Kalau dengan temanmu, ya bahasanya yang gaul. Tapi kalau dengan Pak Guru, Bu Guru, dengan Simbah, yo Iwon sewu Mbak, badhe lewat, bisa Simbah, gitu ya. Dengan nada yang tinggi dan sebagainya. Jadi ini anak-anak berlatih bahasa yang benar. Untuk apa tuh Bu Tuti kayak begitu? Nah, kalau cerpen, novel, drama itu memang boleh dengan bahasa gaul. Manakala kamu membuat laporan, nih, dengarkan, laporan karya tulis atau karya-karya ilmiah itu harus dengan kata baku. Banyak Bu Meta itu, nggak ada nanti bikin karya tulis terus endes loh makanannya, nggak bisa. Atau santuy aja kali, gitu kalinya gitu, nggak bisa. Jadi inilah kenikmatan kita belajar. Bisa bahasa santai, bisa bahasa gaul, juga bisa serius. Gitu ya anak-anak ya. Jadi itu maksud untuk belajar kata baku tuh demikian. Langsung. Contohnya satu impor, IMPOR sudah titik. Kalau pakai T import itu berarti bukan baku. Jadi yang baku impor. Nanti Bu Meta kan ngajar di IPS anak-anak. Kamu perhatikan, semua kata baku. Globalisasi itu sudah baku. Ekspor juga sudah, ekspornya juga sudah baku. Jadi Bu lah kalau ada kata asing tapi jadi di IPS ada kata asing masih dipakai itu baku. Karena memang asingnya itu tidak bisa diindonesiakan. Nggak bisa. Jadi contoh misalnya, kemarin aku mampir ke kafe. Kafe memang sudah kafe, sudah bentuknya bakunya kafe. Kalau warung kopi, Bu, itu beda lagi ada. Jadi maaf ya anak-anak, ini kita butuh cermat. Kalau kafe itu warung kopi, tapi yang kelasnya agak yang berbau-bau asing gitu ya. Tapi kalau warung kopi itu biasanya suka Pak Rahmat ke sana gitu ya. Jadi sesuai dengan kantong masing-masing. Bu, kalau masuk ke restoran, Bu, itu restoran kata asing. Restoran sudah dibakukan. Restoran. Bukan warung makan. Ada warung makan, warung Tegal. Jadi
Kalau anak-anak cerdas, dipahami itu. Aku ke Pizza Hut, itu bukan warung makan Pizza Hut, tapi restoran Pizza Hut, gitu loh nak, ya paham ya? Nah, kalau Padang ada dua, ada Padang restoran, ada Padang yang rumah makan, gitu ada ya. Wah, jangan saya tambah keren ya Bu, kelas 6 ya sih, tambah maju, tambah banyak kosakatanya. Itu nggih. Terus berikutnya murid-murid pakai D nak, tidak pakai T. Murid-murid pakai D. Kok bisa Bu? Sudah dari sananya. Jadi Bu Tuti hanya mengambil saja. Ini sebelum Bu Tuti lahir sudah murid-murid. Jangan nganyang. Bu bacanya kalau kata guru BTAK murid itu bahasa BTAK, ini bahasa Indonesia. Ya, murid itu lucu ya dari dulu. Ya. Murid-murid. Ekspor sudah ada ekspor. Nah, yang terbaru izin. Izin itu pakai Z loh ya, izin bukan izin. Ya, izin. Ini anak-anak kalau mau tahu sedikit cerita ya. Ternyata bahasa Indonesia itu jipuk neng dinding, jipuk neng bahasa Arab. Ini ada Pak Rahmat, benar ya Pak ya? Termasuk Z ini ya, Z ya. Ya, jadi anak-anak orang Indonesia itu ngambil di mana-mana, ngambil Arab, ngambil Inggris, Pak Londo, bahasa Inggris, ngambil apa? Bahasa mana itu? Ada Jerman, Pak Maris pernah cerita ada bahasa Jerman yang diadopsi ke Indonesia. Kemudian ada bahasa Belanda ya, bahasa Belanda karena dulu pernah menjajah di Indonesia. Jadi orang Indonesia itu banyak sekali mengadopsi bahasa. Bahasa Arab paling banyak bahasa Arab. Kayak mukadimah ya Pak ya. Mukadimah, maklumat itu bahasa Arab loh. Padahal mukadimah undang-undang dasar. Keren toh? Jadi sebetulnya Islam Arab itu ruhnya itu darahnya sudah masuk ke Indonesia. Ya, anak-anak jadi harus bangga dengan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu bahasa sudah mendunia. Bu Tuti nih, insya Allah kalau ada waktu kepengen bisa bahasa Arab di besok kalau pergi umroh lagi tuh nggak bingung, nggak ngisi-ngisi nih ya di Arab sana. Dan untuk ngerti itu ya bahasa Arabnya apa itu ya. Bahasa Arab tuh jangan malu dengan bahasa Arab. Nggak keren Bu, aku sebenarnya itu loh dakor. Drama Korea Bu Tuti, tak kira dakor. Kamu boleh bangga dengan bahasa manapun, tapi bahasa Arab itu tetap nomor 1. Lanjut berikutnya pandai, bukan pandai ya, tapi pandai, pantai. Kemudian ada sungai, ya. Terus ada apa lagi ya? Berarti menemukan pandai besi. Oh, ya terima kasih. Kalau pandai besi itu bukan pandai besi ya Mas, tapi pandai. Terima kasih masukannya. Kalau pandai besi itu bukan pandai pintar, tapi pandai besi. Di lain waktu dia akan pertajam itu ya. Bagus, terima kasih. Hebat pandai besi ya. Pasti belajar IPS ini ya. Macam-macam jenis kerjaan ya. Oke ya. Kata baku anak ya. Nanti dibaca sendiri ya di buku tema 2 banyak sekali itu. Oke. Lanjut tanda baca. Nah, tanda baca ini di ujian itu 5 soal sendiri loh anak-anak. Ulangi lagi. Tanda baca ini di soal ujian itu 5 soal. Paling banyak tanda baca. Nah, anak-anak, Bu Tuti minta dengan sangat, kamu perhatikan agak serius ya. Yang nomor 1 dan contoh nomor 1 dan contoh nomor 2. Oke. Ya, belanja alat-alat pertanian. Alat-alat pertanian Bu Tuti sengaja Bu Tuti berikan warna merah. Berarti itu warning, peringatan. Alat-alat pertanian. Oke? Terus kamu bandingkan dengan nomor 2. Membeli. Ya kan? Nah, kenapa yang alat pertanian itu kemudian ada titik 2-nya, sedangkan yang membeli langsung koma? Oke? Ya, karena alat-alat pertanian itu ibaratnya sebuah wadah yang isinya ada cangkul, ada sabit,
Kemudian ada botol tempat, maksudnya agak bingung kemarin ya namanya apa ya, ada botol tempat pupuk itu ya Pak, bukan puput itu ya, pupuk. Ya. Jadi maksud Bu Tuti alat pertanian itu jenisnya. Tapi kalau yang nomor 2 itu hanya membeli. Tapi kalau nomor 2 itu Bu Tuti ganti dengan Sarah membeli alat-alat tulis, Sarah membeli alat-alat tulis, terus titik 2 itu benar. Paham ya? Jadi kalau ada tempatnya, ada wadahnya untuk memasukkan materi-materi barang-barang itu ada titik 2-nya. Contoh lagi, Bu Tuti membeli sayur mayur, titik 2, bayam, wortel, dan sawi. Paham ya? Tapi kalau Bu Tuti membeli bayam, wortel, dan sawi tanpa titik 2. Itu ya anak ya, bisa ya? Oke, lanjut. Terus setelah 2 kan ada cangkul, koma, sabit, koma, dan botol tempat pupuk titik. Jadi kalau barangnya itu 3, berarti komanya 2. Kalau barangnya itu 4, komanya 3, udah gitu aja. Jadi setelah barang, koma, dan kemudian terus nama barang satu lagi, terus titik. Ini perlu latihan memang. Sengaja Bu Tuti berikan soal nanti, soalnya seperti ini. Ya, agar nanti kamu mengerjakan tanda bacanya itu lebih lincah, lebih mahir, lebih pandai, lebih pintar. Berikutnya yang nomor 3, ayo, mari. Ayo, mari. Hey, hello. Itu kata seru ya anak-anak ya. Setelah kata seru, itu pasti ada tanda koma. Hey, hello, mari. Ayo, itu koma, kemudian kalimat, terus diakhiri dengan tanda seru. Ya anak-anak ya, perhatikan baik-baik. Setelah kata seru, mesti koma. Tolong. Nah, tolong itu juga tolong, koma, tolong. Ambilkan buku itu. Tanda seru. Tanda pentung. Nah, sing gampang. Tanda pentung, Bu. Ya. Nah, sebetulnya mau tak tambahin lagi dengan tanda petik. Tapi karena besok PTS-nya tidak memakai tanda petik, jadi tanda petiknya setelah PTS saja. Jadi Bu Tuti mengajarkan materi ini, satu untuk materi ujian juga masuk, materi PTS juga masuk. Jadi anak-anak diberikan kemudahan, insya Allah, oleh gurumu. Kamu harus semangat, modalnya kamu semangat, membaca, dan berlatih soal. Pasti kamu sukses. Itu kuncinya. Ya, kalau tidak bisa, angkat telepon, matur Bumaya, telepon Pak Rahmat, telepon Pak Jono. Bu mau bertanya. Insya Allah Bapak Ibu orang yang baik-baik dan siap menemani kamu, siap mengajari kamu. Yang penting kamunya sungguh-sungguh. Oke ya, itu tanda baca. Nah, selanjutnya ini masih banyak ya anak-anak ya, minta maaf ya. Aduh ya Allah, ya bisa diperpanjang ya Pak ya. Kalimat efektif agak cepat ya. Kalimat efektif itu kalimat yang dihemat. Kalimatnya nek bahasa saya ora lebay. Please deh, mohon maaf deh. Itu lebay. Kalau efektif bilang aja, Pak Rahmat, dengan jujur saya mengakui saya salah. Itu efektif. Tapi kalau lebay, kalau yang tidak efektif, Pak Rahmat, tolong dong, maafin aku, benar-benar aku tidak bersalah. Itu lebay atau tidak efektif. Kalau efektif, maaf Pak Rahmat, saya mengaku bersalah. Saya siap menerima hukuman. Itu efektif. Ya. Atau kalau dalam contoh adalah kita suka makan sayur dan buah yang beragam jenisnya. Efektif kan? Nggak terlalu banyak kata-kata ya. Ngirit, hemat. Terus yang kedua, kalau sudah hadirin ya sudah hadirin saja, nggak usah pakai para, nggak usah pakai semua. Hadirin itu banyak, hadirin. Paham ya nak ya?
Nanti sudah Bu Tuti kirimkan kan, berarti sudah bisa membaca karena waktu kita terbatas sekali Bu Tuti. Baru kali ini ya. Nah. Oke, lanjutnya huruf kapital. Huruf kapital. Huruf kapital itu huruf besar. Ya, bisa di awal kata, bisa nama orang. Hati-hati, Putih berikan contoh itu. Rendang Padang, R-nya kecil, P-nya yang besar. Geplak bantol, geplaknya kecil, bantolnya yang gede. Bu, lah kalau pisang Ambon, Bu, pisang Ambon itu jenis. Jadi jenisnya pisang Ambon. Maksudnya bukan khas. Jadi pisang Ambon mana anak pisang Ambon, nggak ada, ya. Jadi pisang Ambon itu kecil semuanya. Garam Inggris, kunci Inggris itu juga kecil. Bu, kunci Inggris itu juga istilahnya kunci Inggris. Garam itu juga garam yang bukan dari Inggris, memang khusus dari apa namanya jenisnya garam Inggris. Gula Jawa, gula Jawa itu berarti dari Jawa, tidak. Orang Palembang juga punya gula Jawa. Nama saja ya, Jawa, jadi kecil. Tapi kalau ukiran Jepara, U-nya kecil, J-nya besar. Ukiran Jepara nama kota. Ukiran Bali, U-nya kecil, Bali-nya besar. Nah, ini perlu latihan. Tenang aja, Bu Tuti akan berikan nanti di pekan depan soal-soal seperti ini. Dan setelah itu, setelah kamu mengerjakan, kita akan berikan kunci jawabannya. Tenang aja, yang penting kamu tuh bisa membedakan dengan baik. Ulangi lagi. Nama kota, misalnya kota Bandung, besar. K-nya besar, Bandungnya besar. Kemudian geplak bantol, G-nya kecil, bantolnya besar. Apalagi misalnya empek-empek Palembang. Empek-empeknya kecil, Palembangnya besar. Nah, terus misalnya lagi apa ini? Yang pisang Ambon tuh kecil ya, pisang Ambon tuh kecil. Garam Inggris tuh kecil semua, kunci Inggris ya kecil. Tapi kalau khas makanan khas di daerah itu berarti besar, ya. Kotanya besar. Aku jalan-jalan ke Pantai Glagah Kulon Progo. Ya. Pantai Glagah, Pan-nya besar, P-nya besar ya, Glagahnya karena Glagah kan nama tempat. Jadi pantai besar, Glagah besar, Kulon Progo. Kulon Progo dipisah ya nak ya, Kulon Progo. Jadi K-nya besar, P-nya besar. Tapi kalau Gunung Kidul itu disambung. Gunung Kidul sambung, berarti yang besar hanya G-nya, Gunung Kidul. Ya. Oke. Nah, berikutnya ya, waktu tinggal 2 menit ya, Pak ya. Oh, ya Allah. Terakhir. Ini soal langsung kamu tulis dulu di kertas, terus nanti dijawab Bu Tuti lewat ketikan. Nulisnya di kertas HVS, kertas folio atau kertas bekas. Anak-anak nanti jawabannya diketik di WA Bu Tuti ya. Tambahin bintang. Jadi kalau yang ikut Zoom akan tahu. Ada bintangnya. Jadi jawaban langsung kasih bintang. Nomor 1, Pak Soekarno, Presiden Indonesia yang pertama. Nah, ini Bu Tuti kasih. Ini soalnya gampang banget ini. Nggak apa-apa, yang penting kamu dapat nilai aja. Oke, pilih. Langsung jawabannya, Bu. Bu masuk. Oh iya. Ada yang beda. Tidak, di saya. Oh, di jenengan. Langsung jawabannya enggak, Bu? Langsung jawabannya sayang, langsung jawabannya. Suruh kamu sendiri saja. Oke, ini anak-anak ada ralat ya, berarti Pak Soekarno Presiden Indonesia yang pertama. Kamu tulis, jangan pilihan ABC, tapi kamu tulis dengan huruf kapital yang benar, ya, dengan tanda baca yang benar. Terus yang nomor 2 itu kata baku. Kata bakunya yang benar adalah apa? Pandai, apotik, izin, atau D izin. Langsung aja jawabannya saja diketik di WA, dan tambahin bintang. Bintang itu kode yang ikut Zoom.
Nanti akan diberikan tambahan nilai 100. Jadi Bu Tuti. Bu Tuti bukannya izin itu udah baku ya Bu? Ya. Ada pertanyaan? Materi sudah habis dari Bu Tuti. Silakan yang mau bertanya. Itu PowerPoint-nya nggak kelihatan tulisannya. Lurusnya kok kapital semua Bu. Oh ya, gini aja tak dikte dulu, tak dikte. Nanti kamu kerjakan yang benar ya. Tak dikte. Oh ya. Sambil Pak Rahmat besarkan, sambil Bu Tuti dikte ya. Perhatikan baik-baik. Soal nomor 1. Pak Soekarno, Presiden Indonesia yang pertama. Pak Soekarno, Presiden Indonesia yang pertama. Kamu tulis yang huruf yang benar dan tanda baca yang benar. Oke? Oke? Terus yang nomor 2, itu kamu mencari kata baku yang benar. Coba perhatikan anak-anak, perhatikan nanti biar kamu bisa jawab dengan baik sayang. Nomor 2, pilih kata baku yang benar. A, pandai. D, apotik. Izin. D, izin. Pertama, ini gede. Contohnya. Bu, Pranong. Nana, ada pertanyaan lagi. Diam dulu, please. Bu, nggak usah ngebut, Bu, ngomongnya, Bu. Apanya ngebut? Ditanya. Oh Yang iya, lain tak diam detail dulu, lagi. jangan berisik. Iya, tak detail lagi. Pak Soekarno, Presiden Indonesia yang pertama. Terus rambut. Terus kamu tulis benar. Terus nomor 2, mencari kata baku yang benar. A, pandai. B, apotik. C, izin. D, izin. Ulangi, mana yang benar ya? Pilih ya, mana yang benar? A, pandai. B, apotik. C, izin. D, izin. C, izin pakai Z. D. Yang D izin pakai J. Nah, gampang. Bu Tuti itu ingin apotik loh, apotik. Ya, Nana, gampang sekali. Pokoknya gampang. Yang penting kamu itu paham. Ya. Pak Rahmat, waktunya udah mau habis anak-anak. Adakah pertanyaan? Waktunya udah. Cepat. Izin gozet Mbak ini mau C, izin. D, izin. Kodenya Bu, Apa? Ada yang kan bertanya? katanya Bu Guru, kodenya tuh di Bu, nanti Zoom bintangnya tulisan waktu bintang tengah. atau pakai emoticon? Gantian. Kodenya apa? Oh, kodenya bintang. Yang ikut Zoom berarti bisa memberikan kode bintang. Jadi kamu tulis jawabannya, terus baru langsung bintang. Kodenya emotikonnya bintang sayangku, nggak mau lidan suaranya. Emotikonnya bintang. Bintang untuk Bu Tuti. Makasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Bu Tuti itu jawabannya. Goodbye. Goodbye. Ada yang mau bertanya lagi kok ada goodbye? Bu Tuti tadi di penghitungan Zoom tadi kan ada pertanyaan Bu. Maksudnya? Kamu kan sudah menjawab pertanyaan toh, pakai DA toh, ya. Terus bawahnya tuh emoticon bintang. Berarti kalau ada tanda bintang berarti kamu ikut Zoom. Tuh. Paham? Halo guys, jangan lupa nanti ya. Siap. Ada lagi? Ayo anak-anak hebat. Kali Solihah? Tidak Bu, tidak. Tidak Bu, tidak. Tidak. Oh, tidak. Oh, sudah selesai. Sudah mau diakhiri? Sudah? Oke, kalau sudah, yang pertama terima kasih kepada Ibu Maya, kepada Bapak Rahmat yang sudah mendampingi Ibu Tuti. Tidak.
kepada anak-anak yang hebat, yang solih dan solihah, kepada orang tua yang hebat, yang solih solihah juga, yang sudah menyediakan fasilitasnya. Bu Tuti berdoa, semoga Bapak Ibu guru dan kalian semuanya di rumah sekeluarga dalam keadaan sehat, bahagia, rezekinya melimpah penuh berkah. Amin. Dengan sikap berdoa sempurna kita berdoa. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma warzuqna istiqamah wa arinal batila batila. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi. Terima kasih, mohon maaf Budi banyak salah dan kurangnya. Sehat semuanya, bahagia semuanya, rezekinya melimpah penuh berkah. Terima kasih, I love you. Terima kasih, Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.